kita akan menyongsong new normal. Nah, dalam masa pandemi menuju new normal ini akan mengalami masa-masa transisi yang itu akan terdapat kendala-kendala dan kita akan berpikir tentang solusi-solusi pasca pandemi yang segalanya diruntuhkan oleh virus. Gejala itu juga terjadi di dalam kampus. Ini yang menjadi menarik untuk dilihat dari sahabat kita, sahabat Farhan yang hari ini sebagai ketua cabang Jakarta Timur. Gitu ya, sahabat Farhan ya. Alhamdulillah. Apa yang menjadi pikiran sebetulnya? Apa yang menjadi beban? Oke, ya sebelumnya terima kasih ya buat Pak Direktur bahasanya ini. Pak Bismillah Komisaris. Pak Direktur yang sudah mengundang lagi ya. Terima kasih juga buat sobat di luar TV juga ya, yang akhirnya saya punya kesempatan lagi datang ke sini. Jadi yang saya bawa kemarin adalah soal konsep back to campus, back to society. Oke. Soal gimana PMI ini, terutama PMI Jakarta Timur, itu hadir dalam ruang-ruang intelektual dan ruang-ruang kemasyarakatan. Oke. Ada 3 ciri sebetulnya soal gimana caranya PMI Jakarta Timur mampu merebut ruang-ruang intelektual, ruang-ruang inovasi, dan ruang-ruang pengabdian. Dunia mahasiswa ini kan sebetulnya dunia yang pas-pasan, baik pas-pasan kantongnya, pas-pasan ilmunya. Pas-pasan ilmunya artinya mereka hanya membawa bekal dari SMA-nya. Iya. Tapi dunia sosial kemasyarakatan ini ibaratnya mereka baru ketemu gitu kan. Tapi dihadapkan pada teknologi saja hari ini, sehingga sosialnya hilang. Kalau wajah kampus hari ini mungkin karena semua aktivitas full daring ya. Yeah. Jadi saya rasa wajah kampus hari ini adalah ini ya, soal percepatan arus informasi, soal pemanfaatan teknologi digital, soal siapa yang cepat dia yang lebih unggul, soal siapa yang lebih efisien dia yang lebih unggul, soal siapa yang lebih kreatif dia yang lebih dilihat. Nah, dari hal itu, kita ya, kalau saya tarik lagi ke PMI, ya harus mengejar itu. Kita juga dari teman-teman PMI Jakarta Timur nih coba kerja-kerja kreatif sih Bang. Nah, nantinya akhirnya adalah memanfaatkan media-media seperti sosial media, seperti kerja-kerja kreatif lain yang nantinya harapannya adalah ini loh wajah baru PMI Jakarta Timur. Karena kalau kita masih pakai cara konvensional, kayaknya bakal ditinggal. Iya, betul. Berikan ke sahabat-sahabat semua. Itu nanti kita PMI Jakarta Timur akan membagi empat periode kerja lah. Yang masing-masing periodenya ini adalah 3 bulan atau 3 bulan. Pertama kita bahas soal orientasi dan kaderisasi. Yang kedua soal inovasi kaderisasi, yang ketiga soal ekspansi dan kaderisasi, yang terakhir soal transformasi dan kaderisasi. Output dari keseluruhannya apa? Outputnya adalah membentuk PMI Jakarta Timur yang maju dan profesional. Oke, kita masuk lagi. Tetap bersama saya, Sobat di Luar TV. Tadi kan di segmen pertama kita mencoba melihat bagaimana sih sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh sahabat Farhan bersama sahabat-sahabat di PMI cabang Jakarta Timur. Karena gini, cabang Jakarta Timur ini kalau kita mau kupas gitu ya, cabang Jakarta Timur ini kita pernah juga ngupas waktu pencalonan waktu itu ya, bahwa cabang Jakarta Timur itu kalau dalam struktur kependudukan atau struktur kenegaraan, cabang Jakarta Timur itu sama kelasnya dengan kota administrasi Jakarta Timur. Kira-kira setara dengan itu. Nah, makanya menjadi menarik kita akan melihat sebetulnya dari 12 kampus yang berada di bawah naungan cabang Jakarta Timur ini, kan ini berbeda-beda ya, dengan corak dan budaya serta kulturnya yang berbeda. Kalau kita mau lihat dari sisi antropologi kampusnya, gitu ya. Nah, tadi kita akan membahas di segmen sebelumnya ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh sahabat Farhan. Salah satunya menentukan role model. Karena role model ini menjadi menarik. Karena kalau kita lihat dunia mahasiswa sejauh ini, ada beberapa role model yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di organisasinya. Pertama, berbasis gerakan intelektual, gerakan di jalanan,
terus gerakan sosial Sosial kemasyarakatan. sosial kemasyarakatan. Tadi. Tiga itu dulu ya. Iya. Nah, kalau kita mau rangkum ini, bisa nggak sih di-compare gitu ya tiga-tiganya? Atau kita gabungkan di organisasi ini keseluruhan itu tetap ada? Atau sahabat Farhan mau, oke, di kepengurusan kali ini 2021-2022 kita akan tentukan bahwa Jakarta Timur akan melakukan model ini. Sahabat Farhan. Bisa. Dengan judul Back to Campus, Back to Society. Oke, berarti yang mau dikencengin atau mau digalakin itu di role model yang mana? Gerakan intelektualnya atau gerakan jalannya atau tadi gerakan sosial kemasyarakatan di bidang advokasinya? Atau itu di-compare? Semuanya berjalan? Di-compare sih, Bang. Jadi tadi kalau boleh diulang lagi tadi ya, soal Back to Campus, Back to Society itu tiga hal yang kita tekankan. Soal PMI Jakarta Timur itu satu, hadir di ruang-ruang intelektual, ruang-ruang inovasi, dan ruang pengabdian kemasyarakatan. Karena kembali lagi sih soal terkadang ya ketika PMI Jakarta Timur ini saya dari keresahan sederhana sih Bang, kayak gini. Jadi ketika awal masuk PMI, saya tuh sering banget melihat acara-acara PMI. Itu satu, kok sering banget misalnya di masjid-masjid kampung, terus di pesantren-pesantren, terus di kantor kelurahan dan sebagainya gitu. Kok jarang sekali PMI Jakarta Timur bikin acara tuh di kampus seperti itu. Ada mungkin, tapi lebih kepada program-program non formal yang duduk, kajian, pasang bendera. Maksud saya kayaknya perlu dan penting karena itu salah satu bentuk pengakuan lah ya bahwa PMI Jakarta Timur ada nggak sih? Nah, secara sederhananya kan seperti itu. Soal bagaimana PMI Jakarta Timur kembali ke kampus untuk mengisi ruang-ruang itu karena kita nggak punya nih indikator, apa sih indikator yang mengatakan bahwa PMI katakanlah kita ngomongin PMI di salah satu kampus, PMI kampus ini besar nggak? Kan nggak ada indikatornya. Yang bisa kita bilang adalah soal ini PMI ini ada nggak di kampus ini? Kalau ada nggak di katakanlah di ngisi di BEM nggak? Ngisi di DPM nggak? Pernah bikin acara di situ nggak? Kan itu doang indikatornya. Semangatnya pertama dari sana. Nah terus kita ngomongin soal kemahasiswaan, kayaknya ya nonsen juga kalau kita nggak akhirnya mengabdikan diri ke masyarakat, orang-orang ke masyarakat. Kayak gitu. Jadi kedua ini menjadi semangat kita lah, spirit kita. Nah, menarik karena kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi ya. Back to campus, back to society. Nah, back to campus ini dalam pandangan apa ya? Karena kita gini, kalau kita mau bicara tentang back to campus, jangan ya mungkin maksudnya makanya kemudian dipertanyakan. Jangan kita artikan seperti balik lagi ke kampus. Itu seperti memaksakan di tengah pandemi ini. Karena kebijakan kampus juga beda-beda. Baru-baru ini juga ada keributan di Unkris misal gitu ya. Untungnya mahasiswa kosong. Tapi persoalan-persoalan di kampus juga menjadi beda gitu. Ketika kita back to kampus ini di tengah masa pandemi ini, atau ada gambaran yang solutif dari sahabat Farhan sendiri. Jadi kalau ngomongin back to kampus sebenarnya nggak literally kembali ke kampus. Maksudnya begini, jangan sampai kader PMI itu terkenal di kalangan kader PMI aja gitu. Maksudnya kembali ke kampus adalah bisa nggak kader-kader PMI ini dari apa yang didapatkan selama kaderisasi formal, kaderisasi non formal di PMI itu diaplikasikan ke kampus. Dengan cara misal bisa nggak kader PMI di kelas-kelas menguasai forum, kelas menguasai forum-forum presentasi. Bisa nggak kader-kader PMI di organisasi kemahasiswaan itu hadir dan ngasih solusi terhadap satu permasalahan. Bisa nggak kader-kader PMI kembali ke kampus untuk menjadi leader dalam hal apa? Dalam katakanlah dalam situasi di mana semisal mahasiswa perlu untuk akhirnya komunikasi dengan pihak kampus untuk akhirnya meminta UKT turun atau mengkritisi kebijakan kampus. Kalau kader PMI nggak kembali ke kampus, nah terus aktualisasinya gimana? Yang ada kita kayak
yang apa ya bahasanya ya? Ya bahasanya mungkin onani kaderisasi lah. Oke. Jadi ya Onani di situ intelektual aja. juga ada tuh ya. Ini mungkin ini onani kaderisasi karena belajarnya di sini, ininya di sini, ya terus nggak ada sparring partnernya juga kan. Betul betul. Kita ngukurnya ini berarti atau enggak kan kita nggak tahu. Caranya satu-satunya cara adalah ya dengan kembali ke kampus. Oke. Jadi gini, menarik ya, karena menarik back to kampus ini ya tadi ya seperti yang dijelaskan sahabat Farhan ini bahwa jangan kemudian diartikan letterlock gitu ya. Artinya ketika back to kampus semua mahasiswa maksakan untuk diri ke kampus, terutama nih mahasiswa organisasi gitu ya, yang wah kita kan mahasiswa, kita harus melawan. Oke. Itu sah aja. Tapi persoalannya begini. Yang menjadi menarik itu ketika kita mau nih bergerak di kampus gitu ya. Saya memahami betul ada beberapa kampus yang sebetulnya ini juga warning untuk kampus. Saya boleh dong mengingatkan kepada kampus. Karena gini, ada beberapa kampus yang tidak membolehkan mahasiswanya untuk berorganisasi eksternal gitu ya. Karena gini, PMII itu organisasi eksternal gitu ya. Organisasi eksternal yang kemudian entah kenapa ada beberapa kampus yang melarang organisasi eksternal untuk aktif di kampusnya. Beberapa hal berdasarkan penelitian, bisikan dari Kaparhan juga, ada beberapa kampus yang rektornya melarang organisasi eksternal untuk aktif di kampus. Kedua, setelah rektor, dosen pun ikut-ikutan melarang mahasiswanya untuk aktif. Ya, itu kedua dosennya. Ketiga, orang tuanya. Ini yang menjadi apa ya? Tantangan sih sebetulnya tantangan. Atau juga menjadi pertanyaan juga. Coba ditanyakan atau saya deh secara pribadi bertanya kepada dosen, terus berbicara tentang kepada rektor atau pihak-pihak kampus yang melarang. Ada apa? Boleh dikomen nanti. Ada apa dengan kampus sampai mereka melarang mahasiswanya berorganisasi? Padahal organisasi juga menyiapkan masa depan mereka, tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus, kan gitu. Nah, terutama untuk orang tua sih, saya juga mengalami fase-fase itu gitu ya. Sebelumnya nanti bisa dilihat, dicek linknya. Kita juga bicara bersama perempuan luar biasa gitu ya. Mereka terkendala dengan karena itu perempuan. Mereka terkendala dengan orang tuanya gitu ya. Orang tuanya melarang anaknya. Bahkan saya ngelihat juga dan saya tahu gitu, kenal dengan mahasiswa-mahasiswa yang dilarang aktif di organisasi. Nah, bagaimana kemudian mereka disiapkan? Apakah mereka layak setelah S1 hanya menjadi pekerja? Oke, layak. Kalau ukuran orang tua lulus kampus, mereka bekerja. Oke, kita nggak melarang itu. Tapi untuk berorganisasi bukan menyiapkan mereka menjadi pekerja, tapi menyiapkan mereka juga sebagai manusia-manusia yang humanis. Manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Itu penting. Karena kita lihat sahabat Farhan, otaknya ada. Meskipun kecil. Meskipun kecil. Ada. Berpotensi. Apakah dia masa depannya terbengkalai? Nggak juga. Enggak juga. Gitu kan. Sukses? Nggak juga. Sukses enggak juga. Tapi kita bisa melihat. Sobat-sobat di luar TV bisa melihat. Atau ada orang tua di sini yang juga melihat konten ini hari ini. Juga bisa melihat. Dan bisa menggambarkan bahwa sahabat Farhan bisa menjadi bukti aktif itu tidak menjadi masalah dan tidak menghambat apapun di masa depan. Gitu. Nah, persoalannya sebetulnya ada nggak sih? Ya tadi ya, ada ke Dikti tadi ya, tingkatan Jakarta Timur gitu. Berharapnya sih sebetulnya itu bisa meminimalisir perguruan-perguruan tinggi dari OARET-nya, dari sisi rektornya atau dosennya yang melarang mahasiswanya untuk aktif di organisasi. Mungkin nggak kayak begitu? Mungkin. Pertama, tadi kendala di rektor dan dosen. Yep. Karena ini adalah birokrasi, lawannya dengan birokrasi juga. Yep. Nah, jadi tadi ya tawaran saya adalah bagaimana caranya PMI Jakarta Timur bisa berkolaborasi dengan LL Dikti wilayah 3 bagi kampus-kampus yang berada di bawah naungan Dikti atau dengan Kopertais wilayah 1 bagi kampus-kampus yang ada di bawah Kemenang. Kenapa itu penting? Ya karena saya rasa itu salah satu solusi bagaimana ketika kita terpentok oleh birokrasi, ya kita lawan dengan birokrasi.
Itu satu. Yang kedua adalah soal berarti kan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat LLDikti atau Kopertais Wilayah 1 itu mau akhirnya berkolaborasi dengan PMI. Iya. Nah, di situ kita masuk. Kita berikan apa yang mereka butuhkan. Kita kasih tawaran yang mereka nggak bisa tolak. Oke. Kira-kira kayak gitu kalau saya nonton film Godfather. Iya. Kita kasih tawaran yang mereka nggak bisa tolak. Nah, gitu. Ya kan? Karena gini, jadi saya kan juga sempat ngeret-ngeret ya. Misal saya kemarin waktu masih pencalonan, saya tulis kalau misalnya kasusnya besok saya mau ke LLDikti, saya tulis alasannya ini. Setelah saya cari, ini masih bisa tolak nih. Ini masih bisa tolak nih. Oke. Yang akan kita tawarkan adalah satu. Ya udah, Bapak Ibu nggak usah ngasih apa-apa. Ini saya datang dengan badan sendiri. Kita datang, kita akan lakukan penyebar luasan terhadap program-program Bapak Ibu. Kita hadir di kampus-kampus ya, karena begini Bang. Jadi kemarin ya saya sempat observasi juga soal apa sih yang kekurangan mereka di mana sih. Jadi setelah saya ngobrol, saya ngajak ngopi bagian kemahasiswaan. Ada satu kasus di mana kemahasiswaan LLDikti ini semisal butuh data cepat. Nah, yang mereka lakukan adalah kontak rektorat. Nah, kita hadir di situ. Saya bisa loh motong birokrasi dengan cara langsung ngomong ke mahasiswanya. Nah, itu yang kita tawarin. Pun sama dengan Kopertais. Yang kedua ada orang tua. Saya percaya sih kalau orang tua ini pengen yang terbaik buat anaknya. Bagi saya sesuatu yang terbaik itu sesuatu yang konkret. Nah, makanya nih hari ini PMII Jakarta Timur ya, harapan saya itu nggak bisa lagi kita ngomong yang Fafihu Waswesus yang konkret aja ke kampus, masyarakat, ke kampus ngapain, ngapain, nah itu. Terus outputnya apa? Ya seenggaknya lebih baik daripada sebelumnya. Seenggaknya kita bisa lebih maju dan profesional. Contohnya lagi, maju dan profesional indikatornya apa? Disiplin. Saya rasa hari ini PMII itu harus bergerak, harus jalan dengan sesuatu yang konkret. Segala sesuatu itu harus ada tolak ukurnya. Segala sesuatu itu harus ada indikatornya. Kenapa? Karena kebanyakan begini Bang. Oke nih kita bikin program organisasi terus tujuannya apa? Kita bikin program biar A B C D E F G H I J K L M N. Karena simpelnya nih kalau abang hari ini mungkin masih aktif di kaderisasi lah. Kalau kalau perhatiin ngelihat tema mapaba, SIG, PKD pasti membumikan aswaja yang Pancasila yang entah sampai saya nggak apal itu loh. Akhirnya kita bingung sendiri. Kan dan kita tuh terbiasa sama hal-hal yang bertele-tele, hal yang abstrak, hal yang nggak jelas. Nah, kadang tuh kita terlalu tinggi sampai kita lupa. Nah, jadi yang mau saya dan kita kayak Jakarta Timur lakukan adalah membumikan tujuan kita. Mau ngapain sih sebenarnya? Nah, jadi mulai hari ini ya kita akan membiasakan diri dengan hal-hal yang konkret lah. Karena capek juga nih. Banyak yang jago jurus lah. Jagonya yang jurus. Jadi ini harus segala sesuatu kita konkretkan. Supaya setelah kemudian harinya nggak gampang nipu dan ketipu. itu maksud saya tuh, saya suka ya dengan sahabat Farhan ini. Dia ngomong ini, kita tergambar apa yang kemudian menjadi reward atau hasilnya gitu bagi kader-kader di Jakarta Timur atau PMI khususnya. Saya sih berharap pola pikir atau kader yang memiliki pola pikir visioner itu mendapatkan tempat yang memang selayaknya gitu. Dan saya berharap sih untuk orang tua yang menonton kali ini, terus juga sahabat-sahabat di luar TV sana, melihat bahwa dunia pergerakan hari ini juga nggak mati. Karena pergerakan hari ini bukan turun ke jalan, tapi juga mengawal mahasiswa-mahasiswanya. Dulu mahasiswa ngawal di jalan, hari ini mahasiswa ngawal dirinya sendiri aja susah sebetulnya. Iya, ini penting untuk diketahui bahwa dunia pergerakan tidak mati. Benar. Itu ya. Nah, dari gambaran ini, apa yang mau disampaikan oleh sahabat Farhan? Ya,
kembali lagi sih, jadi apa namanya, PMI ini emang tetap ya harus hadir di ruang kampus, ruang kemasyarakatan. Yep. Dan kita ini punya garis yang jelas gitu. Kita punya area main yang jelas. Yep. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung sendiri. Yep. Jadi dan kita juga harus meletakkan tujuan yang jelas. Mau kemana sih sebetulnya? Yeah. Dan juga penting untuk akhirnya PMII, ya, khususnya PMI Jakarta Timur, itu muncul lagi. Ini lebih dekat dengan teman-teman mahasiswa di kelas. Yep. Gimana caranya PMI bisa lebih dekat dengan orang tua, dengan keluarga di rumah. Hal-hal sederhana seperti tahlilan rutin di rumah-rumah, atau ya kajian rutin yang saya rasa hal kecil itu tetap bisa dilakukan. Yang penting konkret dan jelas. Yep. Orangnya ada, kegiatannya ada, tujuannya jelas, selesai. Sertanya ada. Jadi kita udah nggak lagi lah pakai sistem-sistem jual nama dan sebagainya. Kita tunjukin yang konkret aja lah. Oke. Itu dia. Saya sekali lagi saya mau bilang bahwa berbicara dengan sahabat Farhan ini menjadi unik dan menarik gitu ya. Jadi teman diskusi. Kalau sahabat Farhan jadi, saya pengen disebut namanya, wah saya punya teman diskusi macam saya ini gitu. Iya. Bisa bang. Iya gini. Saya pengen cerita sedikit sebelum menutup segmen yang kedua ini. Saya punya teman dulu berorganisasi. Saya punya teman yang berorganisasi dulu. Dia perempuan. Dia sama orang tuanya itu nggak boleh pulang sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam udah harus di rumah. Nah, selama berorganisasi saya ajak pulang jam 10 malam. Coba bayangkan. Rumahnya gede, orang tuanya terpandang, dan memang aturannya ketat di rumah itu. Bahkan makan aja mereka harus meja sekeluarga. Nah, dengan melampaui batas-batas tadi, kita jadi tahu batasan yang sebenarnya itu di mana. Setahun berjalan, dia jadi ketua sama kayak abang, tapi dia di tingkatan kampus namanya ketua komisariat. Setelah selesai menjadi ketua komisariat, dia duduk lagi makan sama keluarganya. Setelah banyak tragedi di rumahnya, entah teman saya ini dicuekin sama keluarganya, entah dia diomelin sama orang tuanya karena pulang malam, karena dia melampaui batas yang udah dibatasi sama orang tuanya. Pada akhirnya, setelah dia purna menjadi ketua, dia terpilih sebagai ketua BMC di kampus. Artinya, orang tuanya itu bilang begitu. Kenapa nggak pulang malam lagi? Kenapa nggak pulang malam lagi? Teman saya pikir, itu merupakan omelan atau sindiran. Tapi ternyata orang tua itu benar-benar nanya, kenapa nggak pulang malam lagi sekarang? Nanya dong. Ya. Teman saya ini nanya ke orang tuanya. Emang kenapa tuh Ben nanya kayak begitu gitu kan? Ya karena memang kata orang tuanya, saya suka dengan perubahan. Pola pikirnya jadi ada, pola pikirnya ada, cara berpikirnya lebih tertata, cara ngomongnya lebih tertata, lebih rapih, dan kelebihan orang organisasi, saya yakinkan, kelebihan orang yang berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi adalah cara dia melihat dan menata hidupnya. Itu aja. Orang yang berorganisasi terus menjadi karyawan atau menjadi pegawai, dia lebih mampu menata hidupnya di dunia kepegawaiannya. Itu berbeda dengan orang yang tidak berorganisasi. Saya pastikan itu. Karena memang begitulah fenomena yang terjadi belakangan ini. Atau memang bukan belakangan ini. Dari dulu, orang yang berorganisasi dan tidak berorganisasi berbeda. Saya pastikan itu. Maka dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kepada orang tua dan kepada dosen atau kepada kampus, jangan juga melarang mahasiswanya untuk berorganisasi. Jangan juga melarang anaknya untuk berorganisasi. Batasan, saya pastikan harus tetap ada batasannya. Jangan sampai juga terjerumus dalam dunia yang terlalu bebas. Tapi memerdekakan anak sendiri, memerdekakan mahasiswanya, itu lebih terhormat daripada memenjarakan mereka dalam ruang-ruang batasan-batasan yang dibatasi oleh keinginan orang yang lebih tua. Itu aja, sobat di luar TV. Mudah-mudahan ini sampai kepada penonton di luar TV. Komen apapun di bawah ini. Kalau salah, kesalahan saya. Kalau benar, kebenarannya Bang Farhan. Bersama saya, Adri Zulfianto di luar TV.